Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuril din. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, rezeki dan kesehatan sehingga kita semua dapat hadir di sini dalam melaksanakan salat subuh dan mendengarkan kultum. Salawat dan salam kita sampaikan kehadirat Nabi kita Muhammad SAW. Seperti biasa pagi ini saya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak dari DKM, yaitu membacakan Syarah Riyadhus Shalihin yang sejak hari pertama itu sudah sampai hari ini mungkin sudah sekitar 100-an hadis yang sudah dibacakan oleh bapak-bapak dari DKM ya. Jadi mungkin kalau kita bisa mengambil hikmah dari setiap hadis yang dibacakan sudah sangat banyak manfaatnya bagi kita ya. Karena membaca hadis itu kalau kita lihat bukan menjadi suatu kebiasaan yang rutin dilakukan oleh para jamaah ya, termasuk diri saya juga ya. Kalau membaca Al-Quran mungkin kita sudah rutin setiap hari membaca Al-Quran, tapi untuk hadis belum tentu kita rutin membacanya ya. Jadi dengan mendengarkan beberapa kutipan-kutipan hadis yang dibacakan oleh bapak-bapak sejak hari pertama sampai sekarang itu sangat bermanfaat ya, sangat berguna bagi kita untuk mempraktekannya. Karena saya percaya di antara bapak-bapak ini atau saya sendiri itu mengetahui satu hadis itu bukan dari membaca kebanyakan, tapi dari mendengar. Ya, kalau boleh jujur, banyak hadis-hadis yang kita ketahui bukan dari kita membaca, tapi dari kita mendengar. Permasalahannya sekarang kalau kita mendengar, kita tidak tahu kebenaran dari hadis ini, kesahihan dari hadis ini bagaimana, ya. Apa ini sahih atau dhaif itu kita nggak tahu karena kita cuma dari mendengar, bukan dari membaca. Sebagai contoh mungkin kita bisa ambil contoh hadis-hadis yang sangat populer mengenai Ramadan, yaitu tentang tidur di waktu Ramadan, ya kan? Itu hadis yang sangat populer itu. Karena kita mendengar dari orang, kita tidak tahu kesahihan dari hadis ini. Ini hadis betul adanya atau dhaif, gitu kan? Dan itu yang sangat berisiko bagi kita sebagai muslim kalau tidak membiasakan membacakan hadis ya. Nah, untuk karena itu hari ini kebetulan saya mendapat tugas untuk membacakan hadis-hadis yang berhubungan dengan sholat sunnah zuhur. Seperti kita ketahui, banyak beberapa jamaah yang mungkin sedikit bingung ya. Ada orang menjalankan qobliyah zuhur 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ya. Ada yang sama sekali nggak mengerjakan. Bagaimana kita tahu mana yang benar atau mana yang dikerjakan oleh Nabi? Nah, dengan membaca hadis-hadis yang akan saya bacakan berikut, mungkin kita bisa menjadikan suatu pegangan atau pedoman ya. Bagaimana sebetulnya Nabi itu melaksanakan ibadahnya, tata cara ibadah Nabi yang mungkin dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Berikut ini ada beberapa hadis yang akan saya bacakan, mungkin sekitar 5 atau 6 hadis ya, terkait dengan qobliyah dan ba'diyah sholat sunat zuhur. Yang pertama adalah hadis nomor 1113 dari Ibnu Umar ya. An Ibni Umar radhiyallahu an qala Sholaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla zuhri wa rakaataini ba'da. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia bertutur, aku pernah melaksanakan salat sunnah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Ya, hadis ini penjelasannya dan syarah hadis ini telah berlalu pada nomor 1098 pada bab 195 mengenai keutamaan salat sunnah rawatib bersama salat-salat fardu. Jadi di sini hadis pertama yang saya baca ini, Nabi mengerjakan 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Ya, ini hadis pertama. Hadis yang kedua nomor 1114.
wa an Isata radhiyallahu an wa an Aisyah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla juhri. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Tadi yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur. Tapi di hadis yang kedua ini 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi dua-duanya betul, gitu Pak. Ya, jadi dalam hal ini tidak ada hadis yang bertentangan ya. Kalau dua-duanya hadisnya sahih itu nggak ada yang bertentangan. Jadi Nabi pernah mengerjakan 2 rakaat sebelum zuhur dan juga 4 rakaat sebelum zuhur. Pengesahan hadis ini, penjelasan dari sarah hadis ini telah berlalu pada hadis nomor 1100 pada bab 195. Pengukuhan 2 rakaat salat sunnah subuh. Hadis berikutnya adalah hadis nomor 1115. Wa anha qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla juhri arba'an thumma yakhruju fa yusalli bin nasi thumma yadkhulu fa yusalli raka'ataini wa kana yusalli bin nasi maghrib thumma badkhulu fa yusalli raka'ataini wa yusalli bin nasi isya wa yadkhulu baiti fa yusalli raka'ataini. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan salat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum zuhur di rumahku. 4 rakaat ya Pak. Kemudian keluar mengerjakan salat mengimami orang-orang. Jadi di sini beliau mengerjakan salat 4 rakaat sebelum zuhur di rumahnya. Kemudian keluar mengerjakan salat mengimami orang-orang. Kemudian masuk dan mengerjakan salat 2 rakaat. Setelah beliau mengerjakan salat maghrib mengimami orang-orang, kemudian beliau masuk lalu mengerjakan salat 2 rakaat. Dan setelah melaksanakan salat isya mengimami orang-orang, beliau masuk ke rumah, lalu beliau mengerjakan salat 2 rakaat. Kalau dari hadis ini kita lihat, ternyata Nabi mengerjakan ba'diyah itu semua rata-rata di rumah. Ya, di sini dikatakan beliau mengerjakan, setelah beliau mengerjakan salat maghrib mengimami orang-orang, kemudian masuk lalu mengerjakan salat 2 rakaat. Jadi beliau mengerjakan ba'diyah semuanya itu rata-rata di rumah. Ya, walaupun nantinya ada pertentangan itu di luar ini ya, di luar konteks ya hadis ini. Pengesahan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 730. Kandungan dari hadis tersebut adalah pertama, salat sunnah rawatib terkadang dikerjakan sebelum salat fardu dan terkadang sesudahnya. Salat nafilah ini adalah salat sunnah yang dianjurkan ya, tapi tidak wajib ya. Salat nafilah di rumah lebih baik dari salat nafilah di masjid. Salat fardu di masjid lebih utama dari salat fardu di rumah. Disunahkan agar memelihara 4 rakaat salat rawatib sebelum salat zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Disunahkan memelihara 2 rakaat salat sunnah rawatib sesudah salat maghrib, dan disunahkan memelihara 2 rakaat sunnah rawatib sesudah salat isya. Hadis berikut adalah hadis nomor 1116. Wa an ummi Habibah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafaza ala arba'i raka'atin qabla juhri wa arba'in ba'da harramahu Allah 'alan nar. Dari Ummu Habibah radhiyallahu an, dia mengatakan Rasulullah bersabda, barang siapa memelihara 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah mengharamkannya terhadap api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Pengesahan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dan An-Nasai. Sementara penulis mengatakan hadis ini sahih.
Kandungan hadis ini disunahkan adalah pertama disunahkan memelihara salat-salat sunnah rawatib, rajin mengerjakan salat-salat nafilah, itu salat-salat sunnah yang dianjurkan ya, tapi tidak diwajibkan. Rajin mengerjakan salat-salat nafilah adalah pagar pelindung dari neraka jahanam. Disunahkan mengerjakan salat 4 rakaat sebelum zuhur dan seperti itu pula sesudahnya. Dan satu lagi hadis yang terakhir, yaitu hadis nomor 1117. Wa an Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tajula samsu qabla zuhri wa qala inna sa'atun tuftahu fiha abwabus samai wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salihun. Dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan salat 4 rakaat sebelum salat zuhur setelah matahari tergelincir. Lantas beliau bersabda, sesungguhnya saat itu adalah saat terbukanya pintu-pintu langit. Maka aku suka agar amal salehku naik ke langit pada saat itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Pengesahan dari hadis ini adalah hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad. Penulis mengatakan sanad sahih dan para perawinya orang-orang thiqat. Thiqat ini artinya orang-orang yang terpercaya. Hadis ini mempunyai beberapa hadis sawahid, penguat ya, dari hadis Abu Ayyub dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan di dalam isnadnya atau sanadnya ada yang dhaif. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk direnungkan dan dipelajari. Semoga apa yang saya bacakan ini dapat memicu Bapak untuk mulai rajin membaca hadis ya Pak ya. Karena banyak sekali manfaat dari hadis-hadis. Dengan mempelajari hadis kita bisa mengerti bagaimana perilaku Nabi, bagaimana tata cara beribadah Nabi ya. Dan sayangnya nih Pak, di masjid ini saya lihat buku-buku tentang hadis sangat kurang. Dari 150 sampai 200 buku yang ada di lemari itu kebanyakan dulu tentang Al-Quran, tentang tafsir, tentang terjemahan. Cuma ada satu buku hadis di situ yang saya lihat, yang sering saya baca sebelum saya, biasanya kalau saya nunggu maghrib ke isya, saya baca satu. Itu di situ ada kitab Riyadhus Shalihin. Warnanya kuning, udah bulukan Pak, di pojok. Itu cuma satu-satunya itu. Jadi mungkin bisa menjadi perhatian untuk DKM, untuk mungkin dari bidang dakwah. Kebetulan saya termasuk di dalamnya, untuk mulai kita memperbanyak buku-buku literatur tentang hadis. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.